balik kalau di agama Islam belum bisa. Pangan kemerdekaan punya andil juga nggak Pak organisasi ini? Iya, punya. Jadi pada saat itu beliau almarhum pendiri itu melatih pencak silat bela diri kepada para generasi muda yang akhirnya mampu bangkit untuk melawan penjajah. Jadi pendiri kita Ki Hajar Sutomo itu di samping mendidik jasmani rohani juga salah satu peninggalan beliau yang harus kita lestarikan itu adalah watak dan jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara ini yang beliau wariskan. Perasaan juga kita butuh ayam untuk dikorbankan. Ini kan masih ini lucu-lucunya lah. Makanya kan viral nantang Yakuza yang di Jepang sih. Yang namanya juga manusia ya. Di luaran sana mau salah mau bener, kalau ini saudara kan tetap dibela. Nah itu yang hati itu kan persaudaraan setia hati terate, bukan persaudaraan setia hukum. Jadi kan teman-teman, kita jumpa lagi di ruang berbagi inspirasi dan harapan. Kali ini Warung Nyadar kedatangan tamu-tamu jauh dari Madiun. Betul ya Bu ya? Betul. Betul, dari Madiun ini kita kedatangan Pak Murjoko. Ini Ketua Umum PSHT ya Pak Murjoko ya? Betul. Kepanjangannya dulu dong, kepanjangannya dulu. Persaudaraan Setia Hati Terate ini kita akan belajar silat sedikit. Terima kasih Pak Murjoko sudah datang. Kemudian juga ada Pak Ahmad Nurwahid, Pak Irjen Pol Ahmad Nurwahid. Ini adalah Al-Jogjani atau Al-Jawi. Om Jawa. Beliau adalah Wakil Ketua Penasehat Pusat PSHT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah sana juga ada Mas Ari Mahendra Adiarta. Beliau adalah Sekretaris 1 PSHT. Benar ya Mas Ari ya. Dan kemudian ada Pak Haji Misnan, Pengurus Pusat yang merupakan anggota bidang harkat martabat. Pak Misnan, terima kasih banyak ya. Sudah jauh-jauh dari Madiun. Bukan sekedar kita makan ini Pak, tapi pengen ngobrol soal PSHT juga nih Pak. Oke, nah ini boleh ya. Ini kan saya itu sebetulnya melakukan riset sedikit Pak. PSHT ini apa gitu. Ternyata PSHT itu juga salah satu bagian dari IPSI. Bahkan yang salah satu apa namanya istilahnya? Pendiri ya, perguruan silat yang mendirikan IPSI. Wow. Ini salah satu perguruan silat mungkin tertua di Indonesia. Lebih tua dari Nahdlatul Ulama. Lebih tua dari Lebih tua dari Kowani. Karena Kowani 1928, beliau ini 1922. 1922. Oke. Ini ceritanya gimana dari 1902 sampai sekarang bertahan. Bahkan kalau saya baca, ini pengurusnya bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi juga sampai ke mancanegara. Benar Pak ya? Betul. Oke. Jadi kita punya cabang di seluruh Indonesia. Saat ini ada 376 cabang. 376 cabang dari Aceh sampai Papua. Kemudian di luar negeri kita baru punya 33 negara. 33 bukan baru Pak, itu banyak. Karena keinginan daripada dunia pencak silat itu harapannya bisa masuk menjadi salah satu cabang olahraga di Olimpiade ini yang belum kesampaian. Oh, walaupun punya cabang di luar negeri, di Indonesia tadi juga sudah ada 370, tapi sebagai olahraga dia belum masuk di cabang olahraga belum. Karena persyaratannya kalau tidak salah harus ada 50% plus 1 jumlah negara yang mengikuti Olimpiade ada pencak silat. Oke. Jadi faktor eksternal ya, bukan karena kesiapan kita nih. Jumlah anggotanya berapa banyak Pak? Kalau sekarang ya berapa ya? Ya mungkin sekitar 5-6 juta. 5-6 juta? Iya. Itu termasuk yang di luar negeri juga? Iya. Oke. Anggota aktif maksudnya. Anggota aktif. Berarti banyak yang nggak aktif juga, yang pasif. Ya, karena sejak 1922 kan sudah ada yang meninggal. Kalau boleh mundur sedikit ya, dari 1922 itu berawal dari aktivitas olahraga sampai kemudian membentuk satu jaringan organisasi yang namanya PSHT-nya itu Pak. Apa yang memicu waktu itu Pak? Keinginan apa kalau dilihat? Jadi SHT ini
lahir pada tahun 1922 yang didirikan oleh Ki Hajar Harjo-Utomo. Beliau ini seorang perjuangan yang mana pada saat itu beliau melatih bela diri pencaksilat ini ya keluar masuk penjara karena tidak boleh oleh pemerintah penjajah waktu itu, sehingga yang dikembangkan oleh beliau ini adalah jiwa persaudaraan pasti bulan. Jadi itu yang dibangun di Serat itu adalah persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati, persaudaraan tulus ikhlas, persaudaraan tidak membedakan hegemoni keduniawian, apakah itu suku, agama, ras, golongan, pangkat, derajat, kekayaan, tidak. Jadi kita menyatakan diri bahwa pada hakikatnya semua manusia itu sama, sehingga yang kita bangun adalah persaudaraan. Itulah yang mungkin dengan rasa persaudaraan ini yang bisa mempertahankan hubungan sampai saat ini bisa berkembang. Nah, perkumpulan PSHT yang berbasis pada persaudaraan dan lain-lain di masa perjuangan kemerdekaan punya andil juga nggak Pak organisasi ini? Iya, punya. Jadi pada saat itu beliau almarhum pendiri itu melatih pencaksilat bela diri pada para generasi muda yang akhirnya mampu bangkit untuk melawan penjajah. Sehingga bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain akhirnya bisa mengantarkan Indonesia merdeka. Jadi bukan hanya olahraga ya, tapi di sejarahnya ini memang juga alat perjuangan, gitu ya Pak ya, alat perjuangan. Jadi kita bicara ini supaya kita sama-sama tahu bahwa dalam setiap organisasi itu selain ada aktivitas yang dilakukan, ada roh gitu. Tempo hari itu begini Pak Irjen Nur Wahid, kita itu ngundang warung Tegal. Saya pikir itu ya cuman warung doang gitu ya, ya warung apa sih warung jualan makanan gitu Pak Nur. Ternyata enggak, dalam sejarahnya itu adalah koki pada zaman penjajahan itu melawan para kerajaan Mataram dulu. Jadi itu menjadi koki karena kemudian sudah merdeka, koki itu lalu merubah aktivitasnya menjadi warung. Nah ini makanya penting buat kita supaya pemirsa juga tahu nih ada ini kan asal muasalnya. Iya, ini kan bagian yang apa namanya kalau di dalam lagu Indonesia kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah PSHT itu kan tidak hanya membangun badan, tidak hanya olahraga, tapi juga olah jiwa. Makanya di situ sing akronimnya adalah persaudaraan setia hati. Oh makanya ada bagian apa martabat tadi ya. Itu udah kayak undang-undang dasar pasal 29 itu tentang martabat kemanusiaan. Iya benar-benar. Dan ini PSHT ataupun perguruan-perguruan bela diri yang lainnya terutama pencaksilat ini kan juga bagian atau cerminan daripada upaya untuk tujuan nasional kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang melindungi kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya negara, tapi rakyat itu sendiri kan harus mampu melindungi diri dan bersama-sama dengan pemerintah untuk negara ini, bangsa ini kan begitu loh. Saya agak menyambung dari ini, dari Bu Nini juga dari Pak Ahmad Nur Wahid. Pak Muljoko, saya tertarik dengan kalau kata persaudaraannya, tadi saya nangkep tuh, kenapa nama awalnya itu adalah persaudaraan. Terus ada kata setia dan hati itu ya. Tapi teratenya itu apa maknanya? Terus ini ada logonya itu kan ada ini kan? Hati ya. Nah ini dari tadi juga mikir, itu Gen Z banget loh. Ini bisa diceritain Pak Muljoko. Nah, jadi begini, jadi pendiri kita Ki Hajar Harjo-Utomo itu di samping mendidik jasmani rohani juga salah satu peninggalan beliau yang harus kita lestarikan itu adalah watak dan jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara ini yang beliau wariskan. Sehingga setelah merdeka kemudian pada tahun 1974 itu Persaudaraan Sejati Ternate mengadakan kongres yang pertama, itu menyatakan ikrar kesetiaan kepada bangsa dan negara. Itu karena sejalan dengan apa yang diwariskan oleh pendiri
itu watak dan jiwa patriotisme. Nah, persaudaraan Setiati Terate ini memang yang dibangun desa itu persaudaraan yang tumbuh dari hati ke hati tadi, kemudian setia kepada hati, karena kalau kita Terate ini meyakini bahwa dengan kita setia kepada hati kita, maka apapun yang kita hadapi insya Allah akan bisa kita selesaikan. Nah, mengapa kok ada Terate? Karena memang nama Terate ini baru muncul tahun 1942. Oh, baru ya iya. kemudian. Apa yang menjadi ininya Pak, pemicunya ada tambahan Terate Pak? Jadi awalnya SH Terate ini awalnya hanya namanya SHPSC. SH itu setia hati, karena SH Terate ini pendirinya adalah murid dari pendiri Setiati. Aliran pencak Setiati itu pendirinya adalah Ki Ngabe Surotiwiryo. Itu tinggalnya juga di Madiun. Makamnya juga di Madiun. Lah, murid beliau ini yang salah satunya adalah Ki Hajar Harjo Utomo ini hanya mendirikan awalnya dengan nama SH atau Setiati PSC, kepanjangannya adalah Pencak Sport Club, kemudian dikejar-kejar diganti nama Pemuda Sport Club, kemudian baru tahun 2002 ketika zaman penjajahan Jepang beliau mengumpulkan para anggota yang ada pada saat itu. Disitulah ada salah satu anggota yang bernama Bapak Suratno Sorengpati ini mengusulkan agar namanya diganti tidak SHPSC lagi tapi SH Terate. Jadi Terate ini beliau mengusulkan atas dasar bahwa bunga Terate ini bunga yang mempunyai nilai filosofis yang tinggi. Bahkan Apa tuh? bunga Terate ini kan banyak dipakai sebagai simbol-simbol ilmu-ilmu filsafat. Ya. Itulah yang dipakai. Kenapa dipilih bunga Terate ini? Karena bunga Terate ini bisa hidup di segala tempat, di air, di lumpur, di udara, bisa. Harapannya warga desa Terate bisa hidup di segala lapisan masyarakat. Beradaptasi di semua lapisan. Survive. Oke. Nah, kalau logonya sendiri Pak, itu saya kalau melihat itu, mohon maaf, misalkan kayaknya mirip Muhammadiyah juga gitu kan ya Bu, ada pancaran sinar gitu ya kalau nggak salah. Logo ini yang segi 4 ini tengahnya jantung bersinar, tulisannya persaudaraan Setiati Terate. Bersinarnya kan? Bersinarnya. Iya, karena matahari. Tapi itu bukan matahari ya Pak, bukan ya? Jantung bersinar. Jantung yang bersinar. Jantungnya berwarna putih, tepinya merah. Ada sinar. Sinar ini melambangkan hukum karma, hukum timbal balik. Jadi kalau kita atau sebagai manusia kita berbuat jelek, maka kita akan mendapatkan kejelekan. Kita berbuat baik, pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Karma. Hukum karma. Okay. Jantung ini melambangkan kasih sayang. Jadi hubungan desa Terate itu ibaratnya hubungan cinta kasih, hubungan kasih sayang sesama manusia. Tetapi ada batasnya. Buatkan garis merah. Karena cinta kasih kalau tidak ada batasnya itu akan menjadi ibaratnya bisa mengakibatkan pembunuhan. Misalnya kita punya istri, punya anak sakit, tidak boleh oleh dokter tidak boleh makan makanan A. Tapi karena cinta kasih kita tidak ada batasnya, ya sudah kita berikan. Dan akibatnya bisa mungkin keluarga kita meninggal. Oke. Artinya cinta kasih kalau dalam bahasa agamanya cinta kasih yang tawazun, artinya itu proporsional, sesuai kadarnya. Jadi pas itu kan. Nah, inilah moderasi. yang saya sampai sekarang ini ya sebagai wakil ketua Dewan Penasihat ini, kira-kira logo ini apakah memang dulu mulai dari zaman Ki Hajar Harjo Utomo 1922 atau baru nih? Dulu kalau ini mungkin baru. Terutama logo hatinya atau jantungnya itu? Kalau jantungnya mungkin sudah lama. Ya, cuman modifikasi penempatan, penyempurnaan. Artinya kan gini ya, ini logo ini kan walaupun dibuat era kolonial, tapi kan value-nya kan milenial banget itu. Iya, sampai sekarang. Itu dia saya bilang sampai tadi. Sekarang, Pak. Kan gini banget itu, makanya tadi saya siapa ini yang punya inisiatif kayak anak muda gitu. Tapi tahun berapa sih Pak ada gambar hati itu? Sudah lama, sejak dulu ada, cuman dimodifikasi. Terus gambar seperti ini sudah dipatenkan oleh Ketua Umum almarhum
Kamas Tamat Sibudarso sudah oke. dipatenkan. Ada patennya ya. Teratai kan juga bunganya kayak gini daunnya bentuknya. Oke. Ini kalau dengerin secara filosofis gitu ya, dari nama, dari logo, ini saya membayangkan mestinya paling tidak anggota aktif PSHT itu adalah orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ya, mendekati sempurna dalam tanda kutip ya, gitu. Artinya kan dia orang Visi yang lah, Mas. baik. Ini kan Iya, visi ini kan. betul. Orang yang Ada ritualnya nggak Pak untuk jadi anggota kayak saya mau jadi anggota itu gimana Ada. caranya? dipukulin dulu nggak? Jangan. Jadi kalau sekilas saja ya, Silakan. mungkin nanti detailnya beliau, ini yang sering disebut Monggo, Pak. kan kalau di dalam perspektif agama itu kan ada namanya torekoh atau tasawuf lah ya. Torekoh itu kan metodologi untuk mengamalkan aturan atau syariat sehingga mendapatkan hakikat dan makrifat, kan begitu ya levelingnya. Nah, kalau di PSHT ini torekoh kebangsaan, kalau bahasa kami itu torekoh kebangsaan. Kenapa? Ritualnya ada untuk membangun jiwa persaudaraan jiwa, tapi juga ada fisiknya kan, makanya olahraga atau sport. Nah di sini makanya bukan, kalau torekoh itu kan konteksnya kan spiritual keagamaan. Iya. Kalau ini perpaduan antara spiritual keagamaan dengan Dan fisik. fisik. Oh. Berapa persen Pak? Kalau dalam bahasa agama itu kan harus di tengah-tengah, jadi 50-50. Main aman juga. Enggak, artinya gini, apakah ketika seseorang ingin menjadi bagian dari PSHT itu ya kalau mau sekolah tingkatannya SD ke SMP, Talqin. SMA, Talqin atau baiat. ada baiat, enggak ada Oh, iya. apa gitu persyaratan kan ini pendidikan juga buat publik ya kalau boleh diminum ya, nih? boleh Oh, dong ya. Pak. Airnya asli kok, Pak. Asli ya. Asli. Jadi apakah ada persyaratan tertentu, agama tertentu, kelas sosial tertentu? Apakah ini sifatnya inklusif, siapapun laki, perempuan, nggak lihat gender Nah, ini itu? sebelum dijawab secara detail ya. Kenapa kami katakan torekoh kebangsaan? Karena kalau torekoh yang ada itu kan misalnya yang muslim, kalau non muslim kan retreat kan begitu ya. Iya. Nah kemudian kalau katakanlah di Islam itu kan ada jatman ya, jatman itu jamaah ahlu torekoh ya kan, muktabaroh anahdiyah, ada juga jatmi dan lain sebagainya, dan itu kan harus Islam. Nah kalau di PSHT ini itu bisa muslim, bisa non muslim, sehingga kebangsaan. Kang Mas Tibun. Jadi DSRT ini untuk bisa menjadi anggota itu melalui proses. Nah, proses ini dari tingkatan yang pertama kali mereka datang mendaftarkan diri di sekretariat, karena sekretariat ini tidak hanya di pusat tapi di cabang, di ranting itu tingkat kecamatan, di rayon itu tingkat desa itu ada gitu. Nah di situ mendaftar, kemudian diproses mengikuti latihan. Latihan ini mulai dari latihan fisik, yaitu diberikan pelajaran 6 jurus, kemudian juga diimbangi dengan pendidikan kerohanian, yaitu kalau kita namanya keesaan. Artinya di samping dididik jasmani juga rohaninya, karena Ini harus seimbang. mereka sudah diterima sebagai anggota. Belum. Jadi masih statusnya ada jadi peran. siswa. Jadi siswa sebelum jadi warga, siswa dulu. Oh, Berapa lama itu ada Siswa waktu? itu ada 4 tingkatan. Ini kalau normal kalau di kampus kayak ospek kali ya, dikenali dulu gitu ya, ya, terus diberi orientasi gitu ya. diberi pelajaran, latihan, Diuji. diuji. Nah. Itu Berapa lama Pak? 2 tahun. Normalnya 2 tahun. Oh, Itu kalau sudah usianya dewasa. oke. Tapi kalau kita ada juga yang usia dini, mulai dari anak-anak TK, SD, itu ada juga. Itu tentunya lebih lama lagi. Karena untuk bisa di wisuda, Jadi warga. Jadi warga PSHT itu harus, ya. harus sudah dewasa, Ya. minimal 17 tahun. Oh, oke. Kalau sebelum 17 tahun, belum akil balik kalau di agama Islam, belum bisa. Laki perempuan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi prosesnya mulai dari tingkat yang paling bawah itu sapunya hitam, namanya polos, tingkat polos, kemudian tingkat jambon, sapunya merah muda, kemudian tingkat hijau, warnanya hijau, kemudian tingkat putih. Nah ini sudah mencapai 4 tingkatan,
usia sudah mencukupi 17 tahun, materi sudah dirasa layak untuk Jurus sudah hafal. ya ini baru mengikuti proses wisuda. Jadi warga Jadi PSAT. warga tetap. Jurusnya itu yang tadi tuh latihan pencak silatnya itu. Iya. Oh, oke, Jadi oke. ada pelajaran senam, jurus, ada permainan senjata, toya, tongkat, ada permainan belati, ada kripen, dan sebagainya. Materinya lengkap. Oke. Nah itu proses itu membutuhkan waktu 2 Betul. tahun. Saya itu yang ada di mindset saya itu Pak, kalau soal perguruan silat atau bela diri gitu ya, ini kalau mau diwisuda atau istilahnya diaku, apa istilahnya pengakuan atau Iya. apa istilahnya sah-sahan atau apa? Iya, Pengesahan. 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 Itu dijadiin sab-sab gitu nggak Pak? Oh, Enggak ya? itu Nggak begitu ya? Kalau aturannya nggak ada. Enggak ada. Oke. Aturannya nggak ada, saya masih tanda tanya ini. Iya. Cuma, Enggak, kalau sini. iya, Sini. cuman ada Di sana tapi Pak. ya ada di tempat tertentu yang jauh dari pengawasan Oh, pengurus. Ya. oke. Potensi ya Pak, begitu. Ya sama di lembaga pendidikan sekelas kayak AKABRI dulu zaman kami itu budaya tapi tidak boleh kan, budaya nggak baik lah kan. Oke. Pak, selama masa 2 tahun. Sebelum tadi Ya. belum dijawab kan, ada yang muslim ada yang non muslim Iya. tadi kan. Jadi substansinya begini, bahwa di alam semesta ini kan Tuhannya cuman Esa, ya kan? Yang muslim disebut Allah, yang non muslim ada yang disebut Yahweh, Ide Sang Yang Widiwase, dan lain sebagainya. Nah saat baiat, saat talqin atau pengesahan itu, nah itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oh. Ini harus jelas ini supaya tidak nanti dibilang ini pemurtatan atau Oke. Ya. Jadi penerimaannya memang dengan hati ya Pak, Iya, atas nama kemanusiaan hati, ya. ya, betul. Betul. kan Tuhannya orang muslim dan non muslim di alam kan sama, Nggih. cuman cara nyebut dan konsepnya yang berbeda. Ya. Oke. Jadi moderat sekali ini. Nah, selama 2 tahun sampai menjadi anggota dari persiapan itu pembinaannya kayak sekolah gitu Pak, ada klasikal gitu atau gimana? Ada kelompok, jadi ada kelompok untuk usia dini, para remaja, dewasa, kemudian ada kelompok khusus itu karyawan, mungkin ada pejabat, ini kelompok khusus. Apa tapi kurikulumnya sama ya Pak? Kalau bahasa Sama, sekolah sama. kurikulumnya sama. Kurikulum sama. Nah, yang mengeluarkan surat keputusan bahwa dia menjadi anggota itu di cabang masing-masing atau di pusat? Oh, jadi yang tanda tangan satu ya. Iya, dari pusat nanti kita setelah mereka diwisuda dengan proses ada ritualnya, itu sudah selesai, baru nanti kita berikan kartu anggota, surat sertifikat atau piagam. Dia sudah disahkan. Istilahnya sebagai anggota atau sebagai warga PSAT? Warga Kalau sudah disahkan menjadi warga, Ya. tapi itu masih tingkat 1. Masih ada lagi proses berikutnya, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Oke. Nah, kalau di pencaksilat tuh Pak, ini bayangan saya misalkan gitu ya, itu kan ada istilah pendekar gitu ya, ada level-levelnya gitu kan. Kalau di PSAT gitu juga artinya ini setelah jadi warga mungkin ada level Nah, itu tadi. apa itu? Ya, Ada warga gitu ya? tingkat 1, Yang paling tingkat tinggi 2. yang hitam tadi ya Pak ya? Kalau siswa Yang itu putih. paling tinggi yang putih. Putih, oh ya putih ya. Terus Ada pink juga tadi soalnya. ya, Yang begitu sebelumnya. dasar itu kan. Iya. Jadi hitam, jambon, hijau, Jambon. putih. Putih paling Ini tinggi. masih siswa. Hmm. Kemudian di wisuda, Mesti, tapi nggak boleh tanya, kok hanya putih, merahnya mana? Nggak gitu. Ini guyon aja. Udah jadi merah putih kan. Nah, di wisuda jadi warga tingkat 1. satu. Nanti kalau mengikuti lagi, ya ada proses lagi untuk menuju ke tingkat 2, ada lagi ke tingkat 3 dan seterusnya. Ada Terakhir tingkat berapa? berapa tingkat? Sampai tingkat 3. Oke. Bapak selain mempelajari yang sifatnya normatif ya Pak, tadi kan kita guyonan sebelumnya jangan cuma ngomong formalitas gitu Ya. ya. Apakah ada agenda setting ya untuk seluruh warga di PSHT misalnya, karena ini bicara soal perjuangan zaman Ya. dulu sampai sekarang misalnya, apakah ya harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi atau bahkan politik misalnya. Ada nggak agenda itu
masuk ke PSHT. PSHT begitu. Misalnya ya udah kita ngembangin UMKM misalnya Iya. atau apa gitu, atau memang murni hanya olahraga gitu. Ada itu. Jadi kita di sana tidak hanya terpaku pada pelajaran pencaksilat saja, tapi kita ada bagian pemberdayaan anggota dan pengabdian masyarakat itu ada. Oh ada ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita tidak hanya pencaksilat saja, tapi juga ada kegiatan lain, membuat koperasi. Oh, ada koperasi. Koperasi. Kemudian membuat UMKM itu seperti membuat baju, seragam, aksesoris-aksesoris yang diperlukan di tempat latihan itu ada. Jadi banyak saudara kita yang punya usaha UMKM. Oh, dan mereka adalah warga PSHT. Ya, jangan salah, untuk rekrutmen setiap tahun itu rata-rata 90.000 sampai 100.000 per tahun. Bayangin aja, butuh. Orang yang mau masuk maksudnya. Ya, artinya yang sudah pengesahan. Oh, yang sudah pengesahan. Ya, artinya dari siswa ke warga. Heeh. Itu seluruh Indonesia itu 90.000 sampai 100.000 ya, bahkan bisa lebih. Situasional itu. Iya. Nah, itu kan butuh istilahnya bisa dikapitalisasi untuk pemberdayaan ekonomi. Ya, Nah, betul. makanya kan ada koperasi karena butuh seragam, butuh apa saat pengesahan. Iya. Mohon maaf, pengesahan juga kita butuh ayam untuk dikorbankan. Ada Apa tuh ayam dikorbankan? proses pengorbanan ayam itu. Kalau kita kan Idul Adha itu kan kambing apa kan, tapi nggak pernah dengar ayam ya. Nah, pengesahan di PSHT itu pakai ayam. Itu simbol ayam jago. Simbol Satu orang satu. iya. Bisa bayangkan itu. Kan Bisa luar biasa 900.000 pemberdayaan. ayam. bisa diusulkan itu UMKM bikin peternakan ayam di Madiun. Tidak hanya di Madiun. Kan se-Indonesia. Oh ya, se-Indonesia. Bahkan seluruh dunia. Nah, bukan ritualnya tadi di masing-masing cabang atau ditempatkan di, Jakarta? masing-masing saja. Di masing-masing cabang. Jadi Bapak hadir. Iya. Iya, beliau yang harus Pimpinan pusat mengesahkan masih- gitu. Iya. Sampai ke luar negeri juga gitu. Kemarin Oh. kita pengesahan di luar negeri di upacara ritual itu ada di Mesir. Di Mesir? Iya, Mesir kemarin kita mengadakan sana. Mesir di Belanda juga banyak. yang ada kemarin Mesir, di Jepang, Turki. Korea Selatan, kemudian di Taiwan, kemudian di Australia itu mengadakan kegiatan. Oke. Apa peminatnya itu orang Indonesia yang sedang berada di sana atau Kalau sekarang penduduk campur. asli? Jadi ada Campur ya? Iya. Penduduk asli negara itu sudah banyak yang ikut. Di Amerika juga. Di Amerika ada. Kita di luar Nah, biasa. kalau yang kemarin yang agak unik dan sempat viral itu yang di Jepang. Nah, itu yang pemula-pemula kelihatannya itu bukan warga, masih siswa, anak muda biasalah Gen Z kan gitu. Jiwa ininya kan masih ini lucu-lucunya lah. Makanya kan viral nantang Yakuza yang di Jepang. Lo betul itu. Itu kita yang senior gitu kan antara sedih sama apa ya bangga juga ini belum jadi warganya udah berani. bikin PSHT Ya kan, kan, ini kan bikin PSHT jadi terkenal juga kan ya. Nah, ini menarik Bu, seperti yang Pak Ahmad bilang tadi, jiwa-jiwa itu kan. Saya ingat dulu juga saya banyak teman-teman yang ikut pencak silat atau bela diri itu Pak. Itu kan kebanyakan karena satu, dia banyak baca komik atau nonton film kungfu, film silat gitu, dan punya apa namanya jiwa muda gitu kan. Nah yang khawatirnya apa? Ketika mereka berlatih segala macam seperti yang tadi Pak Ahmad bilang, Dijadikan apa itu Pak? Kayak menunjukkan dikdayanya gitu iya. Pak. Ada perkembangan menarik kalau mungkin ini sekaligus ini untuk klarifikasi juga kan banyak di luaran sana juga stigma tentang PSHT karena sering kisruh apa. Nah, Betul. itu kejadiannya begini, hampir semuanya. Jadi di masyarakat itu kan ada geng-gengan itu kan. Nah, ada geng yang kuat, ada geng yang lemah atau yang kecil. Nah, ini yang kecil ini karena nggak berani ngelawan yang kuat, dia masuk dulu ke PSHT. Kan udah tahu kalau PSHT kan besar kan gitu kan. Begitu masuk di PSHT, masih jadi siswa, pulang latihan atau pas apa gitu. Biasa kan, ada mereka masih siswa belum punya core value, belum dipengesahkan itu artinya kan belum disumpah lah. Udah keliling karena udah merasa PSHT, pakai baju PSHT, nantang sama geng yang kuat tadi. Itulah jadi
ribut. Nah, seperti itu realitanya. Nah, cuman kan masyarakat nggak paham tentang fenomena atau peristiwa yang sesungguhnya. Iya, kalau gitu. kita baca di media, nonton berita gitu kan, wah PSHT berantem ini. Iya kan, dan itu bukan sekali dua kali. Iya. Oke. Jadi kejadiannya itu. Jadi memang apa ya namanya fenomena sosial ya. Fenomena Iya, sosial. tapi kalau PSHT yang sudah pengesahan apalagi sudah senior, ya andai nggak ada seperti itu sih sebenarnya. Tapi upayanya ada kan Pak untuk menjaga ya. Kalau tadi Mitigasi. ya, jadi gini, mau saat siswa ada Iya. apa namanya upaya memberikan pendidikan pada mereka Iya. sampai menjadi warga. Setelah jadi warga, tentu ini kan tetap harus di dalam satu komunitas yang gerbangnya punya kesamaan visi Iya, kan, iya, iya. misinya harus sama. Iya. Nah, kalau misalnya ada yang melenceng nih, gitu ya, melenceng, misalnya tadi tawuran lah, Iya. atau maaf ya, fenomena sosial ya sekarang ini ada saja perkumpulan kalau dia punya kemampuan fisik, bisa silat atau apa itu, lalu dijadikan alat untuk mengintimidasi, Yeah. minta-minta atau menakut-nakuti warga dan lain-lain. Bagaimana cara PSHT dari pimpinan pusat sampai di cabang-cabang menjaga ini, Pak? Lalu kalau ditemukan itu apa prosesnya? Jadi gini Bu, apa namanya di PSHT itu ada semacam nilai dasar atau core value, dan itu dimasukkan sebagai sumpah dalam pengesahan atau baiat lah kalau bahasa pada mereka kan saya sering ngurusi teroris kan, kalau teroris itu kan baiat kan gitu kan, orang-orang sama-sama orang militan kan ini, terorisme militan ya kan, PSHT militan juga, hanya nah sehingga masing-masing punya core value. Nah, salah satu nilai dasar atau sumpah yang diemban oleh seluruh warga PSHT itu adalah taat dan patuh pada hukum. Taat dan patuh Pada hukum. Iya. Karena kan di sini kan ada yang namanya Satya Prabu, setia kepada negara, pemerintahan dan pemimpinnya yang sah, termasuk aturan undang-undang atau hukum yang berlaku gitu loh. Dan itu yang dijaga sama Pak Haji Misnan di belakang ya. Iya. Akad dan martabat ya. Iya. Oke. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman di institusi kepolisian, Nah, TNI. sebelum dan keluar Pak, sebagainya. ini makanya perlu saya tadi Iya, monggo. Jadi di strategi ada peraturan harkat martabat. Iya. Jadi kalau ada anggota atau warga yang meskipun dia sudah disahkan, kalau dia melanggar aturan itu, maka ada aturan sanksinya. Ada sanksinya. Apa itu prosesnya apa? Jadi itu apakah lalu dibentuk komite etiknya atau dewan etiknya? Lalu ada persidangan gitu ya untuk jadi mulai itu melalui lembaga harkat martabat ini. Jadi ada lembaga yang mengurusi kalau terjadi penyimpangan, termasuk pemecatan ya dari anggota ya. Ya, soalnya kalau di berita di media kan Bu Lili banyak informasi PSHT, orang PSHT berantem, tawuran, dan itu nggak sekali dua beritanya kan. Kan lambangnya bukan gini Bu. Harusnya kan gini Bu jadinya lambang logonya tuh. Justru gini itu kan untuk ngerem tadi kan, namanya anak-anak muda. Jangan sampai begini gitu loh. Ya benar. Ini visinya begini ya kan. Bisa dibayangkan ya, simbolnya hati persaudaraan aja kan membangkitkan jiwa korsa yang luar biasa kan. Nah sehingga ya namanya juga manusia ya, di luaran sana mau salah mau bener, kalau ini saudara kan tetap dibela. Nah itu yang harus kita mitigasi, kita bina terus gitu loh. Tapi juga sebaliknya, wong logonya gini aja masih ada yang seperti itu, apalagi logonya gini. Oke. Nah, artinya memang sebagai perkumpulan bukan hanya memberikan upaya keras untuk jiwanya sehat, badannya sehat, tapi juga ada beberapa kegiatan untuk membangkitkan ekonomi, sosial, kemasyarakatan gitu. Jadi kalau di Serate waktu bulan Suro atau Muharram ada kegiatan pengesahan, itu nilai ekonominya tinggi. Setiap calon warga yang mau disahkan itu harus membawa ayam jago satu disembelih. Kemudian pisang raja itu satu orang itu membawa 2 sisir. Itu kalau misalnya yang disahkan sampai 90.000 kan kali 90.000 loh. Menggerakkan ekonomi masyarakat. Iya. Tapi mudah-mudahan belinya nggak di mall ya Pak ya. Enggak. Biasanya kalau
pisang raja itu di mana? Nggak ada. Nggak ada ya. Ada, ya, ya. Karena kalau di Indonesia pisang raja itu pisang yang nilainya paling tinggi. Namanya juga pisang raja. Dan ayam jagonya itu ayam jago hidup loh, bukan ayam jago yang sudah Bukan, jadi masih hidup, dicek dulu. dicek dulu, nggak boleh penyakitan lah gitu. Iya. Artinya sebisa mungkin organisasi PSHT menjaga warganya tidak berkonflik, Iya. ya, sesama warga, Iya. Iya. termasuk tidak Dengan berkonflik masyarakat. dengan masyarakat dan kelompok lain. Kelompok lain. Sekarang gimana Pak faktanya? Masih ada konflik nggak di PSHT? PR ya, yang masih jadi Iya, PR apa? Ya masih, tapi itu oknum, bukan mengarah pada organisasi, bukan. Tapi oknum. Masih ada Jadi ya. sudah kita sepakati dengan seluruh perguruan itu merupakan oknum. Nah, ini yang harus kita tindak. Kita kalau bisa dididik, ya, kalau bisa dibina, ya dibina. Mereka bisa ya. Dibinasakan. Jadi yang terpenting kan tadi yang Bapak Ketua atensi dan Pak Nur Wahid atensi adalah bagaimana menjaga hati, ya Pak, menjaga hati, menjaga jiwa supaya tetap bermartabat sesama anggota maupun kepada publik. Nggak, kalau yang ngade-ngade ya ditinggal aja gitu ya kira-kira ya. Ya, kita serahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Oke. Ya, kita kan negara demokrasi. Salah satu pilar utama negara demokrasi di samping partisipatoris melibatkan partisipasi masyarakat, clean and good governance, dan lebih utama adalah supremasi hukum. Itu yang kita jaga. Dan jangan salah, ini PSHT, warga PSHT itu udah sangat banyak sekali yang masuk ke dalam institusi penegak hukum, baik di Polri, jaksa, hakim, TNI, jadi pengacara banyak, sehingga mereka pun otomatis tergerak juga untuk. Yang jurnalis ada nggak? Banyak. Cuman kadang-kadang malu ngaku. Apalagi jurnalis kan takut yang diwawancarain nanti tinggal. Jadi Mas Rudi gimana? Tertarik nggak jadi anggota PSHT? Cuman harus jadi siswa 2 tahun, Bu. Masih keburu umur ya Pak ya? Kita punya grup namanya CTI, Jurnalis Terate Indonesia. Oh. Jadi semua profesi lah ada di situ ya. Menarik, Iya, menarik. anggota aktifnya ada berapa? 5,6 juta ya? Sebenarnya kalau didatakan semua ya kan, namanya juga tertib administrasi itu kan era-era saat ini aja. Kalau dulu kan Dulu kan nggak ada. nggak ada. Ya, Tapi udah dimulai nggak Pak? apa? Sudah. Dimulai. Nah, sekarang udah mulai baru Oke. 2018 kita mulai pendataan lewat data Online. Itu yang terdata formal atau resmi seperti itu. Tapi kalau yang tidak, bahkan ada yang mengatakan 15 juta dan mengatakan ini, ya itu masuk akal juga. Kan dulu kan belum ada administrasi secara tertib. Iya, dan ini perguruan, boleh saya sebutnya perguruan pencaksilat, Pak? Iya. Betul ya? Iya. Itu ada websitenya juga ya? Benar ya? Ada, Pak. Ada nih, saya lagi ngecekin soalnya. Nah, itu apa namanya, berarti sangat paham bahwa apa namanya, digital dan segala macam hal-hal yang terkait teknologi informasi itu juga sangat diperhatikan ya sama PSHT. Nah, Pak, saya baca di sini ada ini praktik seni olah napas tingkat lanjut, tapi ini berada di dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate. Betul nggak Pak? Namanya Tapak Sirih Lebur Jiwo. Itu buat latih pernafasan katanya, untuk spiritual segala macam. Atau sebetulnya informasi ini, ya ini juga di sini mungkin perlu diluruskan. Itu bagian atau bukan? Jadi kalau itu bukan bagian dari secara Organisasi. Itu pengembangan oleh Masing-masing individu. Oke. Memang di SRT kalau masih tadi tingkatan polos sampai putih, disahkan dari warga, itu masih ibaratnya ya 60-70% itu masih fisik. Oke. Nanti kalau sudah masuk kepada tingkat 2, nah ini sudah mempelajari batiniahnya. Oh, spiritual. Yang meningkatkan spiritualnya. Oh, Ya. Itu Iya. di tingkat 2, tingkat 3. Oke. Jadi kalau masih warga tingkat 1 ya memang apa ya, masih lebih banyak fisiknya. Ini nampaknya PSHT sebagai organisasi dengan anggota udah nyaman nih, udah enak lah gitu ya, sudah tertata dengan baik. Kalau relasi dengan pemerintah misalnya atau lembaga keagamaan seperti apa Pak? Kalau boleh saya katakan, kalau dengan relasi keagamaan
tidak ada masalah. Justru kita saling bersinergi secara kuat. Nah, justru kalau dengan relasi pemerintahan ini kadang-kadang ya kan ada konflik hukum dan lain sebagainya, ini kadang-kadang terjadi miss. Ya, apa Pak biasanya pemicunya apa Pak? Gimana? Pemicunya apa Nah, biasanya? di sini tuh kan PSHT itu kan persaudaraan setia hati terate, bukan persaudaraan setia hukum. Jadi kan, ya kan. Jadi ketika Itu maksudnya kan ada kepentingan politik praktis. Nah, sehingga kan menginfiltrasi di dalam PSHT itu. Ini loh maksudnya itu. Bukan yang kalau dengan keagamaan, dengan ulama justru kita sinergi Bagus, ya. sangat kuat. Karena kan Ya. jamaahnya beliau juga Ya, di sini, betul, di sini anggota betul. sini juga di sana. Itu misalnya ada kegiatan yang secara rutin dilakukan gitu Pak, misalnya Misalnya ada Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, perayaan sedekah bumi, kita ikut jaga sama Banser, Ansor, ya kan Pagar Nusa, iya, Dengan apa namanya perguruan pencak silat yang lain juga. iya, iya. Bahkan yang sewu Kang Mas, ini kami menyiapkan payung besar, ya, yang kami kasih nama Paseban. Paseban itu kan rumah besar bersama untuk pertemuan para ksatria, punggawa, raja. Tapi Paseban itu adalah persaudaraan setia bangsa Nusantara. Ini merupakan wadah bersama aliansi dari seluruh ormas-ormas, terutama organisasi atau perguruan-perguruan pencak silat. Kalau ada permasalahan diselesaikan bersama di situ. Semacam aliansi. beberapa Iya, organisasi semua organisasi. ada berapa banyak sih Pak Nur Wahid organisasi pencak silat? Ada berapa tuh di IPSI ini? Itu yang pusat 70-an itu. Oh, banyak ya? Banyak, Banyak, iya. Bu. Iya, 70-an. Lumayan Kalau banyak. aliran pencak silat di Indonesia mungkin sudah ratusan. Ratusan, ya. Oh gitu ya? Ya, karena ada yang hanya di daerah itu, tidak ada di yang kecil-kecil ya. di tingkat Jadi, kota ya, kabupaten, tingkat lokal. kalau IPSI itu kan gabungan itu untuk prestasi ya, untuk prestasi keolahragaan. Nah, ini Paseban kan belum kami deklarasikan nih. Ya, ini baru kita konsep. Ini tidak hanya prestasi, tapi lebih kepada tadi kalau ada dinamika sosial, ada potensi-potensi konflik ataupun konflik yang terjadi. Nah, itu kita selesaikan bersama karena di dalam Paseban itu pengurusnya adalah semua think tank atau representasi dari seluruh perguruan yang ada. Pencak silat. Ini bukannya yang mengumpulkan, Termasuk ormas lain juga. betul. Bukannya yang mengumpulkan begini karena ada lebih kuat dimensi olahraganya ya? Iya. Itu di KONI bukan atau? Kalau KONI kan olahraga secara IPSI. umum. Kalau IPSI kan Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia itu khusus untuk pencak silat. Nah, tapi pencak silat kan juga bagian dari olahraga iya, nasional. iya, Nah, iya. Di KONI ini keberadaan PSHT eksis ya? Di IPSI Di Di IPSI. IPSI, Di iya. KONI-nya ada nggak di situ masuk Lah, bagian dari? kan otomatis kan IPSI. Iya. IPSI kan bagian dari KONI. Ha-ha. Kalau PSHT kan organisasi atau Nah, ormas. Oke. Iya. Tapi ada nggak dari, maksud saya gini? Oh, kepengurusan. Nah, di kepengurusan Yang di karena KONI. di IPSI itu banyak banget. Iya. Nah, tadi kan kalau dilihat dari jumlahnya kan banyak banyak. sekali. Lalu kalau konflik pengennya nanti bikin Paseban yang Iya. konsep yang Bapak tawarkan. Lalu ada payung besarnya itu KONI. Nah, teman-teman PSHT ini yang sekarang ada di IPSI, apakah juga ikut mewarnai di Di KONI? KONI. di Ada, KONI ada. daerah pun Ada. banyak yang Oh, di KONI daerah. daerah. Kalau di pusat, Pak? di pusat mungkin juga ada juga yang masuk di kepengurusan KONI. Kalau KONI itu kan di bawah Kementerian Pemuda Olahraga juga. Olahraga, kan? ya, Kan ya. ada saya juga. Saya kan staf khusus Menko PMK. Nah, Kemenko PMK itu kan tugasnya mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan Yang nggak sinkron. mengendalikan 9 kementerian dan 8 lembaga non kementerian. Nah, satu di antara 9 itu kan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya. Jadi nyambung ya, Pak ya. Nyambung, pokoknya cocok loginya di sini. Ya. Ya, ini saya Bu Nini ada yang pengen diperdalam lagi. Silakan. Saya cuma pengen nanya jurus-jurus di Setia Hati Terate itu contohnya apa? Jurus apa? Ada pakai nama? Boleh pakai berdiri, Pak, kalau ini, Ya, Pak. boleh. Pakai begini, apa pakai begini? Ya, Kak, jadi di STRT ada senam. Ada Senam itu gerakan patah-patah untuk mempermudah. Oh, bukan goyang patah, bukan ya? Jadi- Tapi gerakan patah Iya. gitu ya. Atau Mas Ari mungkin bisa
praktekkan lah di situ kan. Coba Mas Ari, ayo Mas Ari. Jadi Gimana gitu Mas Ari? memudahkan belajar jurus. Oh. Kalau jurus itu gerakannya kan bersambung. Heeh. Tapi kalau senam itu patah-patah misalnya potongan gini. Oh, Monggo Mas Ari. Mas Ari, Ada Mas Ari. di sini Mas Ari, di tengah Mas Ari. Enggak, maksud saya Dan yang jelas ya di PSAT itu Pancasila harga mati, NKRI jaya. Oh, Saya kan oke. ini Pancasila. Jadi nanti udah mungkin pasti, pada ya. saat pengukuhan ya Iya. kan, atau pada saat apa istilahnya pengukuhan atau wisuda, Pengesahan. pengesahan misalnya, Nah. kita mungkin podcast nyadar perlu datang, Iya. tapi sebelum itu ini dulu. Iya, iya, iya. Coba gimana Mas? Dan terjemahannya bagaimana ini? Ya. Perlu pakai ini kan? Oh, Nah. nggak usah. Oh, oke. Ya. Jadi kan ini untuk yang biasa untuk yang jurus awal ya. Kalau untuk jurus Jurus satu itu jalan. biasanya. Iya. Kalau untuk jurus satu biasanya ini. Oh, oke. Terus jalan. Nah, ini namanya jurus. Oh, oke. Nah, ini Oh. jalan Bu. Kalau senam itu berhenti. Senam Di tempat. hanya patah-patah. Jadi kalau gerakan tangan. Ini yang untuk siswa tadi ya? Iya. Rasanya bisa saya Pak. Ini. Bisa. Langsung jadi warga. Nantang ini. Warga. 2 tahun, 2 tahun. Banyak Nggak ada akselerasi ya Pak ya? yang Oh ada. Baru kita konsep. Oke. Gimana Pak? Mas Ari, Terima kasih makasih Mas Ari. banyak. ibu-ibu yang sudah lanjut usia banyak yang baru. Pak, kenapa sih Pak langsung nyebut lanjut usia jika bicara dengan saya? Kan lebih banyak ke ini. Jadi kalau mungkin yang kayak Enggak Pak, bercanda ya Pak. kalau yang sudah ini ya kan ini kan organisasi besar. Nggih, nggih, nggih. Organisasi besar itu kan di dalam suatu organisasi kan ada man, money, material, method. Artinya kan ada manajemennya kan. Kan butuh interaksi lintas sektoral, sosial dan lain sebagainya. Sehingga kan tidak hanya apa kita butuhkan person-person yang memiliki kualifikasi sebagai pendekar semata, tapi juga dia punya kompetensi di bidang profesional lainnya. Nah itu bisa untuk kita ya semacam tadi apa namanya di training khusus. Di training khusus tidak harus 2 tahun tadi lah. Akselerasi. Akselerasi. Baik, baik. Dan tidak semua materi harus dikuasai semua. Iya. Ya kalau Iya. seperti yang tadi Bapak sampaikan udah lansia, lalu Iya. gerakannya kayak anak 17 Iya, tahun begini. mati Nah, lah kita. spiritualnya yang diperdalam. Diperdalam, Ya, oke. spiritualnya. Saya tuh punya satu jurus yang sampai Monggo, sekarang Pak. pakai Iya, loh, Pak. Itu Bu. Jurusnya itu Jurus tempe gini ya. Jurus ular Bu. Ini Bu. Jago saya ini. Bapak Iya. di media sosial, di pemberitaan Iya, itu iya. kan kita melihat di kepengurusan PSHT ini masih ada konflik lah gitu Iya. ya. Maksudnya ada yang belum selesai lah gitu. Nah, mungkin ini juga penting untuk seluruh warga ya menghadapi seperti Kalau ini kita, apa. ya tadi kan saya bilang, kalau dengan para ulama, dengan tokoh-tokoh masyarakat, itu kita itu sangat dekat, sangat kolaboratif, ya selalu sih. Justru dengan pemerintahan atau oknum pemerintahan kadang-kadang kita, tadi masalah sehingga muncul konflik tadi. Makanya kan harusnya kan, ya ini kan yang satu merasa legal, yang satu merasa ilegal, dapat dianggap ilegal. Ini harusnya pemerintahan kan moderat di tengah-tengah, iya kan? Tidak bisa dong subjektif berpihak pada sekali lagi kita tidak pernah benturan sama pemerintahan apalagi negara tapi oknum. Nah ini tugas Bunani nanti untuk membantu juga. harus dikembalikan pada ini Bu. Iya hati. Oke, kalau begitu apa harapan Bapak sebagai ketua umum? Ya harapan saya permasalahan Ke masyarakat, ke anggota dulu deh, baru nanti ke pemerintah. jadi ke anggota ya kita terutama kita yang berada di pusat Madiun. Nggih. Jadi syarat itu lahir berdiri di Madiun, ya syaratnya yang berpusat di Madiun inilah yang tetap kita jaga Solid ya Pak. kesulitannya, kita jaga marwah ajarannya sehingga tidak terjadi ibaratnya apa ya perubahan-perubahan ajaran yang dulu diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita. Menjaga Jadi itu ya kita Pak. jaga itu kemurnian ajaran ini. Kemurnian Sedangkan kalau ajaran. ada kelompok lain yang membuat
apa itu sendiri ya monggo silakan. Nah, jadi apa yang Pak Murdjoko utamakan adalah bagaimana menjaga kemurnian ya pendidikan setia hati, ajaran setia hati ini. Ya, dari mulai sebelum sampai menjadi warga, Iya. tetap berpegang pada hati. Pada Iya. hati ya. Pada hati. Iya. Lalu karena memang faktanya masih ada ya tadi konflik, harapannya hukum ya. ke pemerintah harapannya apa? Ya kami harapkan ya dari pemerintah ini bisa mendudukkan persoalan hukum ini secara proporsional. Oke. Ya, bagaimana supaya perbedaan ini tidak berlarut-larut. Jadi sebagai tambahan bahwa law enforcement, penegakan hukum itu tujuannya ada 3. Yang pertama keadilan, yang kedua kepastian hukum, baru yang ketiga kemanfaatan. Maka ketiga-tiganya ini harus komprehensif dijalankan atau dicapai. Jikalau salah satu, misalnya katakanlah yang satu pasti, yang ini dianggap ini ya, tapi pertimbangkan aspek atau rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Karena kan seorang pemimpin atau seorang hakim katakanlah kan tidak cukup dengan pertimbangan yuridis, tetapi juga harus pertimbangan filosofis, antropologis, sosiologis, kan begitu Ibu ya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh quote and quote pemerintah. Harus fair, harus adil, mengedepankan kemanfaatan yang lebih besar. Kalau yang satu kelompok dipastikan wah dianggap legal, yang satu enggak, sementara secara sosiologis ini masanya jauh lebih besar, ini juga pemerintah kurang bijak, kurang wise kalau seperti itu. Tapi sekali lagi saya yakin kalau untuk pimpinan atau pemerintah Pak Presiden pasti beliau sangat wise, sangat bijak. Tapi kadang-kadang karena ini kan potensi elektoralnya kan besar juga itu. Sehingga kadang-kadang ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Oke. Nah ini yang harus diperhatikan. Saya kira gitu. Ya. Terima kasih. Mari kita Pak mengedepankan kehidupan yang lebih damai, konsolidatif, dan yang terpenting tadi menjaga Persaudaraan. agar setia hati ini menjaga supaya pendidikan ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan norma yang dilahirkan 1922. ya. Jadi berorganisasi bukan untuk mencerai-berai, tapi untuk soliditas, kesamaan pada visi, misi, dan itu tadi kesamaan pada cara bekerja, cara menjaga pendidikan pencak silat ini agar tidak kemana-mana, gitu ya Pak ya. Dan ini adalah karakter pencak silat adalah seni bela diri asli dari budaya Nusantara. Ya. Ini harus dijaga dan harus mohon maaf, pemerintah atau terutama negara khususnya pemerintah harus atensi betul dalam hal ini. Ini Bu Nini, saya memang bukan warga PSHT, jadi mungkin ajaran pencak silatnya mungkin saya nggak bisa, tapi kayaknya norma-normanya cocok juga ini sebetulnya. Iya. Baik. Pak Murdjoko, terima kasih banyak sudah datang ke Warung Nyadar. Pak Ahmad, terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Ari, Terima kasih. Pak Haji, terima kasih banyak. Teman-teman, demikian ngobrol santai kita dengan tamu kita dari Madiun, pengurus Persaudaraan Setia Hati Trate. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa.